Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kurban sesuatu yang mulia, agung, sekaligus menarik untuk dianalisa. Karena ternyata kurban itu dan syariatnya sama dengan usia manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Adam. Jadi sudah ada perintah kurban itu di saat Allah mengutus Nabi Adam ke muka bumi. Dan itu juga disampaikan di dalam Quran. Ada surah Al-Maidah ayat 27. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi berdasarkan ayat ini, dan ini dalil pastinya, ternyata kurban itu perintahnya sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam, di mana Kabil dan Habil, kedua putra Nabi Adam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Jadi id qarraba qurbanan, maksudnya diperintahkan untuk berkurban dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rentang sejarah kita semuanya tahu ternyata Nabiullah Ibrahim juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail, yang kemudian diganti dengan domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Dan kemudian di zaman Rasulullah SAW dan terus untuk umatnya sampai kiamat, kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berkurban. Dan juga di Quran, fasalli li rabbika wanhar, itu juga perintah berkurban. Dan Rasulullah SAW langsung juga mengamalkan itu. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah absen setiap tahun berkurban dengan dua domba yang besar. Dan beliau kemudian sembelih domba itu dengan tangan beliau sendiri. Nah, khusus ketika bulan haji, yaitu Dzulhijjah, tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW itu melaksanakan penyembelihan, namanya al-hadyu. Kalau saat haji itu 100 ekor unta Rasulullah SAW lakukan. Dan Rasulullah memerintahkan sahabat Sayyidina Ali sekaligus menantu beliau untuk menghandle penyembelihan 100 ekor unta di saat al-hadyu, di mana tahun ke-10 Hijriah beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, tentu ini hikmah besar yang sangat luar biasa. Termasuk hikmah kenapa kok domba, kenapa sapi, kenapa unta. Lah, domba atau kambing ini adalah sunnatul anbiya, tradisi para nabi, di mana Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa ra'al ghanama." Tidak satu pun nabi kecuali nabi itu pernah menggembala domba. Sahabat bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, engkau gimana ya Rasulullah?" Nabi bersabda, "Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah." Aku juga pernah menggembala domba milik penduduk Makkah yang aku dibayar beberapa qirat. Qirat itu maksudnya adalah kepingan-kepingan emas. Jadi ketika kita berkurban ini bukan hanya kita iqtida ngikutin Rasulullah SAW, tapi kita juga mendapatkan sunnatul anbiya, tradisi para nabi. Sapi kita semuanya tahu. Nabi Musa alaihissalam itu pernah diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Musa kemudian memerintahkan umatnya untuk menyembelih sapi. Sebenarnya bukan sekedar penyembelihan biasa. Kita tahu melalui Musa Samiri, itu ternyata Musa Samiri yang punya tradisi jelek, nyuruh Bani Israel untuk menjadikan ijal, anak sapi itu sebagai Tuhan. Lah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Nabi Musa itu ketika terjadi pembunuhan di Bani Israel, dengan cara apa? Menemukan siapa pembunuhnya. Suruh motong sapi. Bukan sebatas untuk menemukan siapa pembunuhnya ketika dipotong, tapi juga ini ada hikmah besar. Bagaimana penyakit akidah yang melanda sebagian Bani Israel yang menuhankan selain Allah dalam bentuk al-ijal tadi, anak sapi yang disembelih, itu disembelih, dihilangkan, maksud dibuang. Jadi ada hikmah tauhid di balik kurban ini.
Nah unta kita semuanya tahu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan, merenungkan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada kesabaran, di sana ada keuletan, di sana ada kegigihan. Jadi aspek kenapa kita berkurban ini, ya Allah, luar biasa. Luar biasa luasnya. Jangan kita kemudian menuhankan selain Allah hanya dengan bukti bahwasanya kita tauhidnya bagus hanya dengan kata-kata. Harus juga dengan bukti nyata. Nah, tentu masih banyak lagi aspek yang berkaitan dengan kurban ini. Mudah-mudahan kita keutamaan berkurban tentunya di samping tentu pahala udah pasti. Pahala besar itu kurban udah pasti. Tapi jangan lupa keutamaannya ya. Keutamaannya. Ini kita sisi pahala yang punya nilai sosial dah. Kalau sisi pahala derajat-derajat sisi Allah itu semuanya kita semuanya sudah maklum. Tapi ini apa ini? Keutamaan secara sosial. Nah, ini penting buat kita. Berkurban artinya kita mengedepankan kemaslahatan, kebaikan orang lain dibandingkan diri kita yang kita pendam egoismenya, individualismenya. Jangan seperti itu. Nah, ini keutamaannya. Jadi di samping vertikal kita dengan Allah, kita juga punya sifat horizontal sesama manusia. Karena begini, jangan lupa. Kedekatan kita yang menurut kita itu sudah bagus secara vertikal. Jangan-jangan itu bisa sirna begitu aja karena kita tidak punya kepedulian sosial antar sesama. Jadi jangan sampai keutamaan yang menurut kita itu timbangannya baik di sisi Allah ternyata musnah begitu saja karena ketidakpedulian kita terhadap nasib orang lain. Nah, korban mengajarkan bagaimana kita itu peka terhadap kesusahan orang lain. Nah, disitulah pahalanya, rahmat Allahnya sudah sangat luar biasa kepada kita dari dunia sampai di akhirat kelak. Nah, tentu ini hikmah termasuk keutamaan kita berkurban di bulan Dzulhijjah yang sudah ditentukan waktunya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.